Donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Kabarannya perombat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kue taripang adalah kue tradisional dari Sulawesi Selatan yang banyak digemari masyarakat Bugis karena cita rasanya yang manis dan gurih. Kue ini memiliki tekstur renyah di luar akibat lapisan gula merah yang mengering, serta bagian dalam yang kenyal dan berserat berkat campuran tepung beras ketan dan kelapa parut. Meskipun tergolong kue tradisional, taripang kini mudah ditemukan di warung dan kafe. Selain rasanya yang khas, kue ini juga memiliki nilai historis dan filosofi serta proses pembuatan yang unik dan menarik untuk dipelajari. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa siaran berjaringan nasional dengan beberapa atau berbagai siaran di seluruh Indonesia melalui RRI
Pro 4 Jakarta, dan hari ini kami di RRI Makassar yang bersama sahabat budaya. Baik sahabat budaya, alhamdulillah hari ini kita akan bicara mengenai menjaga kearifan lokal, merawat kelestarian lingkungan. Saya bersama narasumber yang ada di Zoom kita, Dr. Samzurijal MSc. Beliau adalah peneliti Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita akan menyapa pendengar juga sahabat budaya siang hari ini. Selamat siang sahabat budaya di seluruh Indonesia. Semoga siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di Makassar siang hari ini hujan begitu. Di daerah Anda hujan ya? Oke. Alhamdulillah siang hari ini kami hujan deras. Dan mudah-mudahan semuanya hari ini sehat di seluruh Indonesia, yang pasti juga menemani dengan narasumber yang akan kita berbincang sesaat lagi. Saya mau juga mengajak sahabat budaya untuk siang hari ini bergabung melalui line telepon kami 0811 400 9250. 0811 400 9250 yang tentunya di siang hari ini saya mau sahabat budaya memberikan tanggapannya. Menurut sahabat budaya, apa warisan dari nenek moyang kita yang paling berharga dalam hal ini menjaga alam? Dan coba share melalui media sosial kami juga, boleh di telepon kami yang akan bergabung di 0811 400 9250. Silakan 0811 400 9250 sahabat budaya, kami masih bersama menemani di siang hari ini. Kalau biasa sahabat budaya merawat warisan nenek moyang itu seperti apa? Ya pastinya menjaga kearifan lokal ya, ada pesan-pesan orang tua dulu, baik itu juga karya-karya atau tenun-tenun mereka. Banyak sekali yang bisa dirawat untuk melihat bahwa untuk melihat bahwa budaya kita itu adalah warisan yang sangat berharga dan patut untuk kita jaga. Baik, 0811 400 9250 sahabat budaya, kita coba terima telepon. Yang mau bergabung di seluruh Indonesia boleh bergabung. Oke, baik, kita coba di 0811 400 9250. Sahabat budaya boleh memberikan tanggapannya mengenai warisan dari nenek moyang yang paling berharga dalam hal ini menjaga alam. Apakah itu? Oke. Saya nantikan di 0811 400 9250. Sembari kita menanti penelpon, saya mau kasih dengar dulu satu kelong berikut ini.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bersama di siaran berjaringan sahabat budaya siang hari ini bicara mengenai menjaga kearifan lokal, merawat kelestarian lingkungan. Oke, kayaknya siang ini memang saya harus langsung ya berdialog bersama narasumber karena telepon saya belum berdering. Ya, silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250 bicara tentang menjaga kearifan lokal, merawat kelestarian lingkungan. Baik, kita akan ke narasumber kita yaitu Bapak Dr. Syamsur Rijal MSI, peneliti Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syamsur Rijal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar RRI di mana saja berada dan selamat siang untuk kita semua ya. Iya, selamat siang Pak Syamsur Rijal. Apa kabar Pak? Hujan Pak di tempat Bapak? Iya, hujan ini hujan. Oke, baik. Pak Syamsur Rijal. Tidak mengganggu ya. Iya, mudah-mudahan Pak, insya Allah. Pak Syamsur Rijal sebagai peneliti di BRIN, mungkin Pak Rizal bisa memberikan pencerahan kepada kami, pendengar dan sahabat budaya di mana saja berada. Sebenarnya kearifan lokal itu seperti apa sih Pak? Mohon dijelaskan dan apa bedanya dengan sekedar tradisi? Silakan Pak Syamsur Rijal. Ya baik, pendengar RRI di mana saja berada. Saya kira kita sudah sering mendengar istilah kearifan lokal ya. Jadi ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, berbagai instansi ya sering kali memakai istilah kearifan lokal itu. Jadi kearifan lokal ini adalah nilai, ya pedoman, pengetahuan ya yang dimiliki oleh satu masyarakat sesuai dengan konteks di mana dia berada dan hal itu berguna untuk masyarakat yang bersangkutan gitu. Nah, biasanya kearifan lokal ini bisa diwariskan ke generasi selanjutnya untuk dijalankan karena mendatangkan satu manfaat bagi masyarakat yang ada di tempat tersebut. Itu sebenarnya kearifan lokal, ya. Jadi memang dalam hal bahwa kearifan lokal itu adalah
kebiasaan itu sama dengan tradisi. Tradisi itu juga adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat Ya. dan juga biasanya diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya gitu. Ya. Tetapi kita harus beri garis bawah bahwa kearifan lokal itu bukan sekedar tradisi ya. Karena tradisi ada yang tidak arif. Ya, makanya ada tradisi yang bisa kita sebut ketidakarifan lokal ya. Ya. Ya, mengapa? Karena kadang-kadang ada tradisi yang menjadi kebiasaan di satu masyarakat yang sesungguhnya diskriminatif terhadap kalangan tertentu. Contohnya perempuan misalnya ya. Oke. Saya kasih satu contoh. Ya. Yang tradisi ini yang tidak bisa dikategorikan kearifan lokal. Ya. Ada satu suku, Ya. ada satu suku yang punya tradisi di dunia ya. Saya tidak usah sebut nama sukunya itu. Ya. Ada satu tradisinya yaitu ketika ada keluarga yang meninggal dunia, maka keluarganya itu, perempuan khususnya, ibunya, itu harus memotong salah satu jarinya gitu. Oh iya, oke. Nah, sebagai tanda duka cita. Dan biasanya lakukan ya perempuan karena dianggap dia punya ikatan perasaan yang lebih dekat dengan keluarga yang meninggal itu. Ini kan satu tradisi, tapi saya kira tradisi ini bukan tradisi yang arif. Ya. Ya, tidak boleh dilanjutkan dan karena itu ya sekarang juga saya kira sudah diubah, tradisi itu sudah tidak berjalan lagi meskipun masih ada yang melakukannya. Itu contoh ya, bahwa tradisi tidak selamanya menjadi kearifan, tapi bisa juga menjadi ketidakarifan gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau sudah bicara kearifan lokal, maka mestinya sesuatu itu, nilai, pedoman, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, itu pasti berguna bagi masyarakat yang ada di situ gitu. Dan biasanya skop nilainya itu sesuatu yang hanya di lingkup mereka saja. Misalnya diperoleh dari generasi sebelumnya atau mungkin merupakan pengetahuan yang ada di situ, ya di masyarakat itu, tapi bermanfaat. Ya misalnya saya kasih contoh ya, kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Ya, itu misalnya ada di satu komunitas, katakanlah Badui dengan Tanah Toa Kajang. Ya, cara memelihara hutannya itu kearifan lokal karena hanya ada di sana caranya itu. Memelihara lingkungan itu nilai universal. Semua masyarakat di dunia ini seyogyanya harus memelihara lingkungan. Tapi caranya, bagaimana cara memelihara lingkungan itu, kadangkala hanya ada ditemui dalam satu komunitas tertentu. Itulah yang disebut dengan kearifan lokal, Bu. Gitu. Oke. Nah, Pak, kalau bicara mengenai tradisi, ya pastinya masyarakat itu sangat punya ketertarikan lah dengan alam. Nah, mengapa penting bagi masyarakat awam seperti kita ini untuk memahami keterkaitan antara budaya dengan alam, Pak Samsul Rizal? Iya, sebab begini ya, budaya dengan lingkungan ya atau dengan alam itu adalah landasan dasarnya dari satu kebudayaan itu terbentuk lingkungannya atau alamnya gitu. Jadi sangat ditentukan oleh lingkungan dan alam sekitarnya sehingga terbentuklah apa yang kita sebut dengan kebudayaan itu. Misalnya bagaimana budaya bercocok tanam misalnya ya, bertani satu masyarakat gitu. Itu sangat ditentukan oleh alam, sangat ditentukan oleh lingkungannya gitu ya. Kalau misalnya lingkungannya subur, ya kan, maka model atau kebudayaan bercocok tanamnya itu pasti berbeda dengan orang yang lingkungannya misalnya tanahnya kering dan seterusnya. Atau satu contoh lagi yang lain ya, supaya lebih jelas ini. Mereka yang berada di pesisir, ya alam pesisir, dengan mereka yang berada di daratan atau pegunungan, tentu cara mengolah alamnya, ya kebudayaan mereka itu berbeda antara mereka yang ada di pesisir dengan mereka yang berada di daratan atau di dataran tinggi gitu. Itu keterkaitan erat antara alam dengan kebudayaan itu. Nah karena itu saya kira budaya tanpa alam itu tidak ada penopangnya. Ya. Sementara alam yang tidak ada kebudayaannya ya tidak ada rohnya kan? Karena kebudayaan itu sudah ada kreativitas manusia di situ. Ya ada kreativitas manusia untuk mengolah dan berinteraksi dengan alam itu sehingga tercipta satu
kemajuan, peradaban, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, tanpa itu, tanpa kebudayaan, maka alam itu tidak akan ada perubahan, tidak ada perkembangan ya. Sementara alam itu sendiri, ya bagi saya kira semua manusia dan penganut agama, itu memang sebenarnya bisa dikelola gitu ya, bisa diolah untuk memajukan peradaban. Tapi tentu dengan cara-cara tertentu yang tidak merusak alam itu. Nah ini saya kira keterkaitan erat antara budaya dengan alam. Jadi antara keduanya tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, oke. Nah, Pak, tadi sempat bicara tentang kearifan lokal. Apakah kearifan lokal yang berkaitan dengan menjaga kelestarian alam hanya milik masyarakat adat? Misalnya seperti tadi Bapak katakan bahwa ada Kajang, juga suku Baduy. Atau apakah masyarakat kota pun sebenarnya punya bentuk-bentuk kearifan lokal yang bisa diterapkan begitu? Silakan Pak Samsul Rizal. Ya, agak terganggu saya ini ya dengan hujan, tapi saya nangkap pertanyaannya. Ya. Apakah kearifan lokal itu hanya milik masyarakat adat gitu Ya, kira-kira Bu betul ya? Pak, iya betul Iya. Pak Samsul. Iya, mungkin agak bisa diperkeras suaranya. Saya Iya. terganggu hujan ini. Oke. Ya, baik, Ya, baik silakan. Bu. Silakan Pak. Iya. Jadi sebenarnya kearifan lokal itu bukan hanya milik masyarakat adat atau masyarakat lokal ya, Ya. masyarakat yang dianggap terpencil, bukan. Kearifan lokal itu ada di semua masyarakat sebenarnya, termasuk masyarakat kota. Ya, kearifan lokal itu kan maknanya adalah nilai pedoman yang menjadi bagian dari masyarakat tertentu. Ya, jadi bukan hanya masyarakat desa, tapi masyarakat kota juga yang dianut oleh masyarakat itu diterapkan karena mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi mereka dan kegunaan ya. Ya. Contoh dalam soal pengelolaan sampah ya. Ya. Di Indonesia di Tangerang itu ada yang namanya sedekah sampah. Ya. Jadi mengelola sampah itu dikaitkan dengan agama. Ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda mengeluarkan sekian uang atau dana untuk pengelolaan sampah itu agar teratur dengan baik, Anda dianggap bersedekah dan mendapatkan pahala. Itu dikembangkan di dalam masyarakat kota di Tangerang. Itu kan contoh bahwa kearifan itu bisa ada di kota dan juga tentu saja bisa ada di desa gitu. Ya, jadi intinya yang kita sebut dengan kearifan lokal itu adalah suatu nilai ya atau satu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat tertentu, baik di desa maupun di kota, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang sudah bukan lagi masyarakat adat ya, masyarakat biasa. Ya. Dan nilai-nilai itu dijadikan pedoman untuk mengatur hidupnya dan mengatasi masalah-masalah mereka karena dianggap berguna bagi masyarakat itu. Nah, yang membedakan dengan nilai-nilai yang universal karena biasanya kearifan lokal itu skopnya, lingkupnya terbatas hanya di lingkungan di mana masyarakat itu berada gitu. Ya, belum tentu ya apa yang disebut dengan kearifan di masyarakat masyarakat katakanlah Jakarta itu sama dengan Makassar, belum tentu. Ya, belum tentu yang disebut dengan kearifan di Maluku itu cocok diterapkan di masyarakat yang lain, belum tentu. Tapi semangatnya itu bisa diambil lalu kita olah di tempat kita masing-masing dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan lingkungan di mana kita berada gitu. Begitu kira-kira Bu. Iya, Pak. Kalau tadi sempat Bapak menyinggung bahwa di masyarakat perkotaan maupun pedesaan itu punya kearifan lokal yang berbeda-beda walaupun mereka juga dari daerah atau pedesaan juga begitu. Nah sebenarnya Pak apa yang perlu dijaga untuk kelestarian kearifan lokal kita di masyarakat perkotaan sendiri? Mohon maaf, tolong diulangi dulu sedikit Bu pertanyaannya. Kalau bicara mengenai kearifan lokal, pastinya kan kita dari masyarakat kita perkotaan ini memang juga dari daerah atau dari pedesaan. Nah sebenarnya apa yang perlu kita jaga untuk melestarikan kearifan lokal dari daerah ke perkotaan begitu atau daerah kota begitu? Iya. Silakan Pak. Oh iya benar Bu. Jadi kan sebenarnya sederhana ya.
semangat nilai-nilai yang ada di masyarakat, katakanlah masyarakat desa atau masyarakat adat itu Ya. bisa kita jadikan landasan gitu ya. Ya. Meskipun prakteknya nanti bisa berbeda, tapi semangatnya atau nilai-nilainya itu bisa kita jadikan sebagai landasan kita di dalam hidup di masyarakat kota. Contoh ya, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang ini, Ya. misalnya di masyarakat Tanah Toa Kajang itu memiliki nilai kamasé-masé, ya, alasa kamasé-masé, artinya hidup sederhana. Ya, mungkin ya masyarakat kota tidak bisa menerapkan secara total alasa kamasé-masénya orang Tanah Toa Kajang karena implementasinya kalau di Tanah Toa Kajang itu araan ngandre narie, araan care-care narie, balas 77, artinya pakaian seadanya, makanan ada cukup, kemudian rumah yang sederhana sudah cukup itu. Ya, makanya di masyarakat Tanah Toa itu ada keluarga misalnya yang hanya memiliki 3 pasang atau 5 pasang pakaian. Karena prinsip sederhana itu tadi, kamasé-masé itu tadi. Cara itu mungkin kita tidak bisa terapkan di kota, ya, karena misalnya kita perlu beberapa aktivitas yang membutuhkan busana yang berbeda-beda kan begitu. Ya. Tapi semangat kesederhanaan, ya, semangat hidup bersahaja itu yang harus kita ambil, gitu. Artinya kita harus hidup tidak harus dituntung oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah tercukupi. Karena kalau kita pedomannya pada keinginan, ya itulah yang membuat kita menjadi eksploitatif ya. Akhirnya merusak alam, yang akhirnya mengelola alam itu eksploitatif, berlebih-lebihan karena kita mau mengambil yang lebih dari yang kita butuhkan. Jadi nilai-nilai lokal seperti kamasé-masé tadi itu, kita ambil prinsipnya bahwa kita hidup ini harus mengambil dari alam sesuai dengan kebutuhan vital kita, tidak melebihi dari itu. Karena begitu kita melebihi dari kebutuhan vital kita, maka nantinya kita akan menjadi orang yang merusak alam atau mengeksploitasi alam. Itu kira-kira Bu, yang bisa kita ambil dari masyarakat adat gitu. Oke. Nah, Pak Samsul Rizal, kita coba terima penelpon kembali di 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya bergabung bersama kami di siang hari ini, boleh berkomentar tentang kearifan lokal kita. Apalagi tadi bicara tentang masyarakat Kajang yang memang menjaga alamnya, apalagi memotong pohon. Ini kan salah satu juga ya Pak ya, mereka menjaga kearifan lokal di sana. Nah, sebenarnya pohon itu memang ada bentuk-bentuk atau syaratnya mereka potong begitu Pak Samsul Rizal? Ya. Gimana Bu? Kalau pohon itu sendiri kan salah satu yang dijaga oleh masyarakat di Kajang. Bagaimana mereka? Bagaimana mereka menjaga bahwa pohon itu punya umur-umur tertentu begitu yang harus dipotong. Nah, ini juga salah satu bentuk yang ada di sana hingga menjaga alam. Bahkan bencana alam pun tidak ada di sana Pak ya. Kalau mau dipikir kemarin ada beberapa tapi mereka lepas dari itu. Nah, ini apakah kearifan lokal ini juga harus dikembangkan begitu Pak? Ya, jadi mereka punya mekanisme di dalam merawat lingkungan, terutama di dalam menjaga hutan ya. Makanya dia diberi penghargaan atau disebut sama The Washington Post itu, salah satu koran ya di Amerika, sebagai penjaga hutan tropis terbaik di dunia gitu. Karena mereka punya kearifan lokal di dalam menjaga hutan. Jadi hutan itu mereka bagi menjadi borong karama namanya ya, hutan yang dikeramatkan, kemudian ada borong batasaya, hutan perbatasan, dan ada borong luar raya, hutan yang di luar yang boleh diolah gitu. Nah, borong karama ini yang tidak bisa diolah, tidak bisa ditebang pohonannya gitu ya. Borong batasaya boleh, tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Sementara yang di luar itulah borong luar raya lah yang bisa diolah, bisa dikelola, bisa dijadikan ladang, ya, bisa sawah dan sebagainya, itu ada semua di borong luar raya gitu. Nah, cara mereka mengelola hutan ini kan bisa menjadi inspirasi bagi kita di dalam menjaga lingkungan, ya. Misalnya mereka itu tidak eksploitatif di dalam menebang hutan ya. Maka kita juga
seharusnya masyarakat kota itu juga meniru itu. Ya, di dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, sebaiknya kita pakai prinsip yang tidak berlebih-lebihan ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, kita gunakan saja secukupnya sesuai dengan kebutuhan dasar kita gitu. Kalau perlu misalnya kita melakukan reuse ya, memakai ulang ya, misalnya dalam hal penggunaan barang-barang kayak ini sampah itu yang karena mengapa banyak sampah karena seringkali kita terlalu banyak konsumsi ya, mengkonsumsi lalu kemudian ada barang yang mungkin masih bisa kita gunakan itu kita sudah buang gitu kan. Akhirnya terjadilah penumpukan sampah di mana-mana gitu. Padahal dengan prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari dari masyarakat seperti Tanah Toa, misalnya prinsip sederhana, maka kita bisa melakukan proses reuse itu tadi ya, menggunakan ulang sesuatu yang masih layak kita pakai, atau melakukan recycle, yang mendaur ulang, ya hal-hal yang masih bisa kita pergunakan kembali untuk mengurangi contoh-contoh yang konkret. Kalau kita di kota kan kebanyakan kita adalah sampah ya, untuk mengurangi sampah itu tadi, mengurangi sampah. Jadi saya kira itu yang menarik ya, yang kita bisa lihat dari masyarakat adat, masyarakat lokal kita untuk kemudian menjadi inspirasi manusia-manusia yang hidup di kota untuk mengambil spiritnya itu, lagi-lagi spiritnya. Ya tidak harus prakteknya ya, karena prakteknya bisa berbeda, lingkungan kita berbeda dan seterusnya gitu. Oke, baik. Pak Samsul Rizal, kita masih menanti juga pendengar yang mau bergabung bertanya tentang bagaimana kita menjaga kearifan lokal di siang hari ini. Silakan 0814 400 9250. Kembali lagi Pak Samsul Rizal, sembari kita menanti penelpon. Kalau bicara tentang masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan ini punya konsep pasang rikajang atau pesan leluhur begitu, termasuk soal hutan. Adakah contoh sederhana Pak, bagaimana pasang ini secara nyata melindungi lingkungan, misalnya dalam pengelolaan air atau tanah? Silakan Pak Samsul Rizal. Konkret ya, dalam masyarakat Tanah Toa Kajang itu, di dalam pasang itu banyak sekali disebutkan tentang kewajiban melindungi bumi, melindungi hutan, melindungi lingkungannya. Misalnya disebut begini, Paralu nijaga lamu-lamunga, borong olo-olo nasi kuntulinoa. Ya, wajib melindungi tanaman atau tumbuh-tumbuhan, hutan, hewan dan alam gitu. Ya, atau di tempat lain disebutkan dalam pasangan itu, Paralu dijaga lamu-lamunga nasi kuntulinoa. Ya, atau ada dia bilang begini ya, ini yang paling konkret. Bunanita bangi kajua, ya, angurangi bosi, ya patandre timbusu. Ya, ini dibicara di pasangan hari tahu Marioloa. Ya, dia bilang begitu di dalam pasangan itu. Artinya kalau pohon-pohon, saya mau artikan ini ya. Kalau pohon-pohon habis ditebang, ya, maka menghilangkan hujan. Ya. Mata air akan kering. Itulah pesan-pesan dari orang tua kita dulu kepada kita semua orang-orang di Tanah Toa. Nah, karena itu orang mereka ya, siapa yang melanggar larangan ini tentu akan dikenakan sanksi gitu di masyarakat Tanah Toa itu. Siapa yang menebang pohon maka dia akan kena sanksi. Itu contoh konkretnya ya, bagaimana mereka menjaga lingkungan itu berdasarkan pasang hari kajang. Nah, pasang hari kajang itu juga mengatur ya, misalnya Anda boleh mengelola borong batas saya boleh. Tapi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ya, biasanya orang miskin ya, karena butuh rumah, ya maka bolehlah menebang pohon dari borong batas saya dengan catatan bahwa setelah habis ditebang itu pohon yang dibutuhkan, maka harus ditanam ulang. Ya, ini proses menanam kembali pohon yang kita habis tebang itu. Itu ada aturannya menurut pasang hari kajang itu. Jadi mereka boleh menebang pohon, tapi setelah itu harus menanam kembali gitu. Nah, ini saya kira contoh-contoh konkret yang bisa kita terapkan juga ya di masyarakat kota ini, terutama kita yang sudah kehilangan pepohonan gitu kan. Bahkan mungkin area-area kita itu sudah tidak ada tempat yang lahan-lahan hijau gitu kan ya. Nah, ini saya kira
termasuk kita perlu mendorong kepada pemerintah kita untuk Iya. membuat satu kebijakan, kebijakan area hijau gitu ya. Iya. Jadi ada area khusus yang tidak boleh diperuntukkan untuk misalnya pembangunan perumahan dan seterusnya, karena area itu diperuntukkan khusus menjadi area hijau. Iya. Ya, bahkan saya kira di sini perlunya kerjasama dengan para organisasi keagamaan ya dari berbagai agama, ya mau Islam, Kristen dan seterusnya, untuk membuat fatwa-fatwa keagamaan untuk melindungi lahan-lahan kita itu agar tidak habis yang menjadi tempat-tempat industri, tidak habis menjadi tempat-tempat perumahan dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, saya ingat ada satu organisasi Islam namanya Nahdlatul Ulama, itu pernah membuat satu hasil keputusan Basul Masail, ya dia sebut begini, haram hukumnya melakukan alih fungsi lahan yang produktif. Artinya begini, sawah-sawah ya termasuk sawah-sawah di kota yang masih diproduktif, masih ditanami padi, masih menghasilkan beras dari situ, tidak boleh dialihfungsikan menjadi misalnya perumahan. Dan pemerintah harus mengeluarkan aturan terkait dengan itu. Itu contoh-contoh yang menurut saya konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat kota untuk menjaga lingkungan kita ini agar tetap asri, hijau, dan kita masih punya lahan-lahan untuk persawahan, Bu. Apalagi kan sekarang ini program pemerintah itu adalah bukan lagi swasembada pangan ya, tapi sudah kedaulatan pangan gitu. Nah, kalau kedaulatan pangan yang mau kita dorong menjadi kebijakan utama, maka yang penting itu adalah ada nggak sawah-sawah kita itu, atau semakin tergerus, hilang gitu. Dibangun Nah, inilah bangunan. yang menurut berubah menjadi perumahan gitu dan seterusnya. Ini yang perlu ada kebijakan konkret, Bu, terkait dengan itu saya kira ya. Makasih ya. Oke, baik. Kita coba dengarkan dulu, ada sebuah pesan yang akan saya hadirkan berikut ini. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama Pak Samsul Rizal di siang hari ini, dan juga masih bicara mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat kita, apalagi masyarakat lokal yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Kajang. Ini masyarakat Kajang itu sangat menjaga alamnya dengan beberapa hal yang perlu mereka jaga hingga tidak terjadi bencana alam atau juga hal-hal yang tidak diinginkan dengan tidak adanya alam atau pohon di daerah tersebut. Baik, kita masih bersama Pak Samsul Rizal. Pak Samsul Rizal tadi sudah tentang Pasang Rikajang. Nah, banyak bicara tentang kearifan lokal tadi. Ini kearifan lokal kita sendiri memiliki hukuman atau sosial atau hukum sosial atau pantangan lah Pak Samsul Rizal. Jika melanggar, mengapa pendekatan berbasis budaya seperti ini lebih efektif dalam menjaga lingkungan dibanding hanya peraturan pemerintah? Silakan Pak Samsul Rizal. Ya. Pertama karena memang itu tadi ya, intinya itu karena mereka sudah menjadi kearifan lokal gitu di masyarakat itu. Nah, mereka sudah merasakan manfaatnya selama
generasi ke generasi, dari beberapa generasi itu sudah tahu mereka bahwa kearifan lokal ini bermanfaat bagi mereka, sehingga kalau kita langgar, kalau kita tidak ikuti, itu merugikan komunitas kita sendiri gitu. Nah, ini salah satu hal yang membuat mereka taat terhadap aturan-aturan itu. Iya. Lalu kan yang kedua, prinsip masyarakat lokal itu, masyarakat adat itu adalah ketaatan kepada adat istiadat sebagai sesuatu yang terkait dengan spiritualitas, keyakinan, gitu ya. Iya. Jadi misalnya dalam soal menebang pohon, mereka itu lebih takut terhadap Hukum sanksi alamnya ya, Mhm. dibanding dengan sanksi fisiknya. Iya, iya. Kalau sanksi fisiknya kan misalnya hanya membayar denda Ya. uang ya, Iya. sekian misalnya untuk kalau kedapatan menebang pohon di hutan yang tidak diperbolehkan gitu ya, Lindungi atau ya. di Borong Karama. Mhm. Tapi mereka sangat yakin Iya. bahwa selain itu akan ada namanya sanksi alam. Hmm. Apalagi kalau mereka sudah diprosesi sebuah ritual yang namanya Atunu Pasau, ya, Iya. dibakarkan kemenyang gitu ya. Hmm. Wah, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat ditakuti oleh masyarakat itu, karena mereka meyakini kalau sudah di Patunuan Pasau itu akan mendatangkan mudarat, ya, kerugian bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Yang itulah yang ditakuti. Ya. Lalu di sana juga kan ada mekanisme, misalnya Atunu Pandroli ya, Ya. linggis itu dibakar Iya. untuk menentukan Anda bersalah atau tidak gitu kan. Mencuri Itu juga ya, konkret. Pak. Kan kalau curi Mencuri. kayu ya. Iya, mencuri kayu, memotong, menebang pohon bukan Ya. pada yang diperbolehkan, kan bisa Iya. dilakukan itu, dan itu bisa berdampak pada mereka yang melakukan kesalahan gitu ya. Dia akan merasakan misalnya panas yang luar biasa dan akhirnya tangannya misalnya borok. Itu ditakuti sekali gitu Iya. oleh masyarakat adat, dan mereka yakin itu. Yakin tentang itu. Nah, itu yang membuat hukum-hukum adat itu efektif bisa berjalan di komunitasnya dibanding misalnya aturan yang digunakan di dunia modern. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Iya. Pemimpin adat itu dimanapun biasanya atau secara umum ya, meskipun tentu tidak semuanya, itu satunya kata dengan perbuatan, dan dialah yang menjadi contoh konkret dari hukum yang dia laksanakan. Oke. Baik. Misalnya, Heeh. ya ada hidup kamase-mase tadi yang kita selalu sebut-sebut ya, Iya. talasa kamase-mase di Tanah Toa. Iya. Yang paling pertama melaksanakan itu adalah Ammatoanya. Ammatoa itu, ya, Ammatoa itu kan pimpinannya ya. Iya. Tetua Pimpinannya adat di ya sana. Iya. Ya, pimpinan adat yang dituakan, ada prinsipnya dia. Dia bilang begini, punnala kalumanyang ngase isi kuntu taulinoa, Iya. maka amma riboko paling kalumanyang. Tapi pun nakasih ngase isi kuntu linoa. Iya. Baik, saya mohon maaf komunikasi kami terputus dengan narasumber Pak Samsur Rizal. Semoga bisa tersambung kembali perbincangan kita di siang hari ini. Kita coba terima teleponnya. Tadi ada penelpon, kita tampung teleponnya. Nanti kita coba terhubung dengan narasumber. Beliau akan menjawab pertanyaannya. Silakan di 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung kembali bersama kami. Karena hujan mungkin komunikasi kami terputus dengan narasumber. 0811 400 9250. Tadi sudah ada yang berdering. Boleh langsung silahkan ingin bertanya sama narasumber di siang hari ini. Silahkan sahabat budaya. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Pak Samsur Rizal sudah tersambung kembali. Silakan mungkin dilanjutkan. Baik, kita masih menanti untuk beliau bersama kami siang hari ini, sahabat budaya. Oke, Ya, baik. Iya, silakan Pak. Apakah sudah tersambung kembali? Oke, siap Pak. Silakan Pak Samsur Rizal. Iya, baik ya. Saya tadi sudah sampaikan bahwa mengapa hukum adat itu bisa lebih efektif daripada hukum yang kita pemerintah. anut dalam konteks masyarakat modern ya. Iya. Karena itu tadi satunya kata dan perbuatan dari pimpinannya, dan yang kedua pimpinannya yang menjadi contoh yang paling duluan ya dalam hal pelaksanaan hukum adat itu. Iya. Misalnya soal kamase-mase tadi itu,
saya sampaikan satu pasangan bahwa bunyinya begini. Punna kalumanyangi si kuntu linoa, maka ammatoa paling riboko kalumanyang. Punna kasiasi si kuntu bonena linoa, ammatoa kami riolo kasiasi. Artinya itu kalau ditakdirkan, ya Allah menentukan atau yang Maha Kuasa menentukan seluruh penghuni bumi ini menjadi kaya raya, maka biarlah ammatoa yang paling terakhir menjadi kaya. Iya. Gitu. Iya. Tetapi andai kata Tuhan menentukan bahwa seluruh penghuni dunia ini harus menjadi miskin, maka biarlah ammatoa yang pertama menjadi miskin. Oke, Pak, kita Ya. tahan dulu ya Pak ya. Kita terima telepon dulu Ya, 0811 400 9250. Assalamualaikum. Baik. Iya, Nur? Di mana? Di Maros. Nur bicara tentang kearifan lokal masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Mungkin Nur ada yang bisa ditanyakan sama narasumber. Silakan Nur. Apa itu? Tentang kearifan lokal Nur. Kita bicara tentang mungkin di Maros punya kearifan lokal yang menjaga alam begitu. Ada aturan-aturan di sana mungkin kayak di Kajang juga punya aturan tidak boleh memotong pohon sembarangan Nur. Ya. Silakan Nur. Sebentar saya jawab karena jaringan ini putus-putus di suara. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Nur ya. Kita sudah terhubung kembali dengan Pak Samsul Rizal. Mungkin Pak Samsul Rizal bisa dilanjutkan untuk pertanyaan saya tadi. Silakan Pak Samsul. Ya, jadi itu intinya itu. Kalau terkait dengan mengapa lebih efektif, karena itu tadi pimpinan-pimpinan adat itu bisa menjadi panutan di dalam melaksanakan aturan-aturan adat. Sehingga tentu saja masyarakatnya akan mengikuti itu, mengikuti apa yang dicontohkan oleh pimpinannya, pimpinan adatnya. Ya. Tempat itu sehingga lebih efektif ya. Dan ini juga terjadi misalnya bukan hanya di Tanah Tua Kajan, di masyarakat Baduy, ada di Karampuang, Sinjai juga begitu, Karampuang Sinjai, komunitas di sana itu juga merawat hutannya dengan baik karena dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Ya, mereka tidak mau mengambil pohon dan seterusnya untuk kebutuhan mereka misalnya ya, hanya kebutuhan pribadi untuk membuat rumah dan kecuali dengan hasil persetujuan adat gitu. Itu terjadi di berbagai komunitas. Iya, oke. Nah, Pak, tantangan terbesar di era modern adalah perubahan iklim dan pembangunan. Bagaimana cara kita menerjemahkan kearifan lokal dari desa, hutan ke dalam gaya hidup masyarakat perkotaan? Pak Samsul Rizal, silakan. Iya, ya ini memang menjadi tantangan kita ya. Iya. Terjadi perubahan iklim yang ekstrim ya. Jadi ada krisis iklim yang ekstrim. Ya. Yang meskipun ada juga yang membantai ini ya, ada satu penulis namanya Lomborg itu mengatakan bahwa itu terlalu dilebih-lebihkan ya. Tapi faktanya memang terjadi ya. Misalnya terjadi perubahan suhu ya. Tahun 2024 kemarin itu kan adalah suhu tertinggi dalam sepanjang sejarah dunia itu kan ya. Tahun 2024 itu hasil pengamatan para ahli terhadap suhu bumi gitu ya. Meningkat sampai 1, sekian persen ya. Itu kan contoh bahwa memang alam kita ini sedang tidak baik-baik saja ya. Ada berbagai dampak dari terjadinya penambangan yang masif di berbagai tempat ya. Kemudian ada persoalan tentang efek rumah kaca gitu ya, yang akhirnya menimbulkan pemanasan dunia yang sangat luar biasa sekarang ini. Nah, terutama banyak dirasakan oleh masyarakat kota. Ditambah lagi kita di kota ini problem kita tadi itu, problem sampah dan seterusnya gitu. Nah, saya kira ya sekali lagi saya katakan bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat lokal itu ya itu bisa menjadi inspirasi kita di masyarakat kota ini untuk kita jalankan sesuai dengan lingkungan di mana kita berada gitu ya. Misalnya bagaimana mengatasi sampah ya kita perlu untuk membuat kearifan lokal terkait dengan itu, dan saya kira di berbagai tempat di kota-kota di Indonesia itu sudah ada kebijakan-kebijakan masyarakatnya untuk membuat semacam bank sampah. Ya, itu kan salah satu contoh bagaimana cara untuk
uh, kita mengelola alam ini dengan baik. Iya. Kemudian yang kedua, cara pandang komunitas lokal itu terhadap alam, itu dilihat sebagai saudara ya. Iya. Ya, jadi dilihat sebagai subjek yang sama pentingnya dengan manusia. Gitu sehingga tidak boleh dirusak, tidak boleh disakiti gitu. Nah, cara pandang seperti ini saya kira penting juga kita miliki masyarakat kota. Karena kita memang kan cenderung berpikir rasional, menganggap bahwa alam ini hanya benda mati, objek yang bisa kita gunakan semaunya kita. Itu yang harus kita refleksikan ulang cara pandang kita itu dengan belajar dari pengetahuan masyarakat lokal kita, dari leluhur kita. Ya, kita ingat kembali pesan-pesan nenek-nenek kita ya. Misalnya begini, saya kira kita ini yang usia-usia 40 tahun ke atas, yang lahir tahun 70-an, 80-an, itu pasti mengenal pesan-pesan orang tua kita. Banyak sekali pesan orang tua kita. Betul. Misalnya kita jalan-jalan di satu kebun, pohon, dan seterusnya masuk hutan. Itu dilarang kita ambil kayu loh. Iya. Kayu-kayu yang ini. Jangan ambil, nanti sakit perut. Misalnya kan begitu kan. Nah, sebenarnya kan tidak ada korelasi langsung antara mengambil misalnya sebatang pohon itu dengan sakit perut. Tapi itu cara orang tua kita mengajar kan kita untuk melihat alam ini bukan sebagai benda mati semata, ya bukan sebagai objek yang bisa kita perlakukan seenaknya, tetapi dia adalah entitas yang sama dengan manusia, yang punya karakter, yang punya jiwa, yang harus juga kita hargai. Ya kira-kira itu poinnya. Ya sehingga kita tidak temukan lagi kan sekarang ini. Kalau kita jalan-jalan di berbagai sudut-sudut kota ya, ada yang memasang iklan itu sampai memaku pohon gitu ya. Iya, betul. Merusak itu pohon dengan memaku itu. Karena dia lihat pohonnya itu hanya benda mati gitu loh. Betul. Nah ini saya kira yang perlu kita ambil serap dari orang-orang tua kita, dari masyarakat adat kita yang memandang bahwa pepohonan itu juga saudara kita. Betul. Ya makanya kalau di beberapa masyarakat adat itu cara memanggil alam itu sama dengan cara memanggil manusia. Ya, sungai-sungai di Tanah Toa itu ada namanya. Ada namanya Sangkala, ada namanya Tuli. Sama dengan kita manusia. Gitu untuk menunjukkan bahwa kalau kamu menyakiti itu pepohonan misalnya dengan menebang sembarang, memakunya sembarang, itu sama kamu menyakiti seorang manusia. Kira-kira begitu. Ya, itu yang perlu kita ambil. Oke, baik. Pak, satu hal yang paling mendasar yang harus kita ubah dalam cara pandang kita terhadap alam. Misalnya, tidak lagi menganggap alam sebagai sumber daya, melainkan sebagai apa ini Pak? Silakan Pak Samsul Rizal. Ya, tadi sebagai saudara. Oh, tuh. Ya, sebagai saudara kita. Ya. Dan ini bukan hanya, jadi begini Bu. Ya. Masyarakat Tanah Toa atau masyarakat Karampuang, masyarakat Badui, masyarakat dimanapun masyarakat adat punya kearifan semacam itu dan diteliti loh oleh para ahli gitu. Ada banyak ahli yang meneliti itu. Ada namanya Arnenes, ada namanya Nurit Birdavid, antropolog dari luar itu meneliti masyarakat Nayaka di India. Dia menemukan bahwa mereka itu berelasi dengan intim dengan alam karena memang di saat itu punya sesuatu yang disebut dengan personhood, karakter. Nah, ada penelitian orang Jepang Bu, yang meneliti tentang air. Ya, ketika air itu ditempatkan di satu wadah, kemudian dibunyikan dengan musik yang keras, ya, itu molekulnya air itu kacau balau gitu. Sehingga kalau diminum air yang molekulnya kacau balau itu bukan menjadi bukan memberi kesehatan bagi manusia, tapi bisa memberi penyakit. Berbeda molekulnya. Nah, ini penelitian, ini riset. Itu membuktikan bahwa kearifan lokal masyarakat kita itu benar. Beda kalau misalnya air itu ditiup dengan lembut ya, atau diberi mantra-mantra, dinyanyikan ya dengan temban-temban gitu ya. Dan itu kan dilakukan oleh masyarakat adat kita itu. Masyarakat lokal kita itu. Kalau ada orang sakit, diambil gelas air, ditiup-tiup pelan-pelan gitu kan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa air yang diperlakukan dengan manusiawi
dengan penuh kasih sayang, Iya. dengan ditiup-tiup dengan lembut, Iya. dinyanyikan lagu-lagu yang enak didengar dan lembut, molekulnya itu tersusun rapi, Bu. Oh iya. Molekul air itu tersusun rapi. Ya. Dan kalau diminum, itu akan memperbaharui sel-sel kita. Sel-sel kita yang mati gitu. Iya, Nah iya, ini cara-cara seperti inilah yang harus kita yakini bahwa alam itu juga makhluk hidup, punya karakter sama dengan manusia, Iya. maka kita harus sebut dia sebagai saudara kita. Iya, Ya. iya. Oke. Karena Nah, itu iya. karena itu terakhir saya ingin katakan, Iya. selain hablum minallah, kalau dalam Islam ya, Iya. kalau dalam Islam kan kita kenal ada istilah hablum minallah, Iya. hubungan kepada Allah, hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia, harus ditambah pula dengan hablum minal alam, hubungan Iya. dengan alam. Iya. Jadi kita harus memperkuat silaturahmi kita dengan alam. Ya, silaturahmi kita dengan alam harus diperkuat selain hubungan kita kepada Allah dan silaturahmi kita kepada manusia. Iya. Saya kira itu, Bu. Oke. Baik, Pak Samsul Rizal, sebagai penutup di kebersamaan kita siang hari ini atau perbincangan kita siang hari ini, Pak Dr. Samsul Rizal, mungkin ada statement yang atau closing statement yang perlu Pak Samsul Rizal sampaikan kepada pendengar kita, penonton kita di siang hari ini agar mereka tergerak untuk mulai mencari, memahami dan menerapkan kembali kearifan lokal di lingkungan mereka masing-masing demi kelestarian alam. Silakan Pak Samsul Rizal. Ya, sebenarnya tadi sudah saya singgung sepintas ya, Ya. bahwa mari kembali kita mencoba Ya. merefleksikan, menelaah, belajar dari pengetahuan-pengetahuan para leluhur kita itu yang sangat kaya. Ya. Gitu ya. Saya ingin katakan bahwa Indonesia ini, Nusantara ini adalah satu gugusan pulau-pulau yang memiliki peradaban yang tinggi pada masa lalu. Dan karena itu punya warisan pengetahuan leluhur yang juga sangat kaya. Ya. Saya sebagai periset sudah membuktikan itu, Bu. Apalagi kebetulan pusat riset saya itu namanya Pusat Riset Hasana Kebudayaan dan Peradaban. Ya. Jadi mencoba menelusuri peradaban, pengetahuan leluhur kita yang masih relevan dengan konteks kekinian. Dan itu banyak sekali, terutama mengenai alam, terutama mengenai lingkungan, karena memang Nusantara ini adalah negeri yang subur, kaya, ada lautnya, ada hutannya, ada sawah-sawahnya, dan karena itu dari dulu orang-orang tua kita itu sudah punya cara-cara tersendiri untuk merawat alam ini. Bahkan ada warisan-warisan, misalnya kayak apa yang disebut sekarang oleh Tanah Toa itu sebagai hutan karama, borong karama, itu sudah ada sejak dulu. Sejak dulu itu sudah dikenal, bahkan salah seorang kiai besar di Kalimantan, namanya Kiai Haji Arsyad Al-Banjari, ya sangat terkenal di Banjar. Itu dalam hikayat Banjar disebutkan bahwa Kiai Haji Arsyad Al-Banjari itu menyebut satu istilah yang disebut dengan tanah berberkah, tanah yang berberkah. Iya. Itu kan sama tadi dengan konsep hutan keramat itu. Iya. Tanah berberkah itu menurut beliau adalah tanah yang perlu kita jaga baik-baik, kita lindungi, karena dia memberikan penghidupan kepada manusia gitu. Iya. Maka sebagai penutup dari saya, Iya. kita harus belajar kembali dari pengetahuan-pengetahuan leluhur kita, tapi tidak dalam konteks romantisasi. Ya, tapi kita perlu Iya. aktualisasikan untuk konteks kekinian. Ya, terutama dalam hal menjaga keberlangsungan bumi kita ini, menjaga lingkungan kita ini agar tetap bisa terawat sampai pada generasi kita yang akan datang. Ya, Baik. orang-orang tua kita dulu Ya. sudah tahu bahwa alam ini bukan milik mereka, tetapi juga milik generasi selanjutnya. Nah, inilah yang perlu kita ambil dan terus-menerus kembangkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Dr. Samsul Rizal, MSc, peneliti Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Di siang hari ini kita membahas menjaga kearifan lokal, merawat kelestarian lingkungan. Mudah-mudahan informasi yang Pak Samsul Rizal sampaikan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri kebersamaan kita, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah bersama narasumber kita siang hari ini dan saya tuntaskan siaran berjaringan dari RRI Makassar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pro 4 92,5 FM.
Suara Budaya Sulawesi Selatan.